Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo semuanya, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, kita akan membahas bab 5 yaitu zat adiktif dan zat adiktif ya. Nah, setelah video sebelumnya kita bahas zat aditif. Nah, sekarang kita membahas zat adiktif ya. Oke, nah di sini ya, materi kedua yaitu zat adiktif. Langsung saja ke pembahasannya. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, nah atau ketagihan. Nah, zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Nah, jika kalian suka minum kopi nih, pasti kalian senang karena kopi itu gitu. Tiap hari pasti ingin minum kopi karena adanya zat yang dinamakan kafein gitu. Ketergantungan atau ketagihan. Nah, jadi zat adiktif itu yang menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Oke, apa saja jenis-jenis zat adiktif? Yang pertama ada narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter, ya. Nah, penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi, obat-obatan ini sebetulnya bermanfaat di bidang kesehatan dan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain ya, untuk kesehatan, untuk pengobatan. Akan tetapi jika disalahgunakan narkotika ini maksudnya tidak baik untuk kesehatan, seperti itu. Oke, golongan zat adiktif atau narkotika ya. Yang pertama, narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin, putau, kokain, dan ganja ya. Ini sangat berbahaya, tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, narkotika golongan 2 yaitu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Lanjut, yang ketiga atau golongan yang ketiga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Nah, penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda ya. Kita garis bawah ini, dapat merusak generasi muda ya. Jadi sebetulnya narkotika ini tujuannya itu dibuat itu untuk pengobatan, untuk kesehatan, tetapi untuk kita orang sehat yang normal tidak boleh menggunakan golongan-golongan narkotika 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada contoh golongan 1 yaitu ganja ya, seperti ini ya tumbuhannya, kemudian ini morfin, yang ini adalah kodein. Nah, inilah merupakan tanaman atau obat-obatan yang digunakan dalam bidang kesehatan tetapi tidak boleh disalahgunakan. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ini struktur kimia morfin ya, ada HO, ada OH ya, hidrogen, oksigen ya. Kemudian ini adalah metadon ya, ini struktur kimianya. Nah, ini dalam kemasan ya serta struktur kimianya. Nah, seperti ini kemasannya. Ini tidak diperjualbelikan ya tanpa resep dokter. Ini harus pakai resep dokter karena untuk kesehatan, untuk pengobatan gitu tujuannya. Yang kedua ada yang dinamakan psikotropika. Nah, zat lain yang berbahaya adalah psikotropika. Nah, selain narkotika ya ada psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat ya psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur atau golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Nah, oleh sebab itu penggunaan psikotropika harus disesuai dengan resep dokter. Sama ya, psikotropika juga sama ya, tujuannya itu untuk kesehatan pengobatan. Bila ada orang yang sulit tidur ya dikasih obat tidur, tetapi orang normal itu tidak boleh mengkonsumsi yang namanya psikotropika atau obat tidur seperti itu gitu. Nah, di mana ada golongan psikotropika yang pertama ya, golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obatnya. Contohnya ada ini ekstasi ya, jadi tidak boleh, sangat berbahaya. Yang kedua adalah psikotropika golongan 2 yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin,
lidin dan Ritalin. Nah, ini psikotropika juga ya. Ini tidak boleh juga. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Ini sama, tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan, dapat menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, dan lain-lain gitu ya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk obat tidur. Ini harus dengan resep dokter. Jika tidak boleh dikonsumsi ya. Sangat berbahaya, mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, ini adalah contoh ya, contoh ada nitrazepam. Nah, ini struktur kimianya ya. Ada HN, hidrogen, nitrogen, oksigen ya, seperti ini. Nah, ini obat ini tidak diperjualbelikan ya secara luas gitu, ini terbatas dan harus dengan resep dokter gitu. Kemudian yang ketiga ada zat psikoaktif lainnya. Setelah tadi ada narkotika dan psikotropika. Nah, ini adalah beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Nah, di sini ada contoh kopi ya. Ini adalah struktur kafein nih, struktur kimianya seperti ini. Nah, kafein ya, kafein yang ada dalam kopi juga menyebabkan ketergantungan. Sama teh juga mempunyai kafein yang namanya tein, menyebabkan ketergantungan juga. Oke, dampaknya apa sih bagi kesehatan? Yang pertama, dampak penggunaan narkotika, contohnya penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, kemudian diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk ya, halu ya, biasanya menjadi halusinasi gitu. Nah, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal. Nah, ini yang lebih parahnya lagi, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi untuk perempuan, dan impotensi. Nah, inilah ya bahaya gitu ya, dampak penggunaan narkotika. Nah, kemudian dapat juga tertular ya penyakit berbahaya, hepatitis dan HIV dan AIDS karena penggunaan apa? Penggunaan jarum suntik yang tidak steril gitu. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada ganja, efek jangka pendeknya ya, efeknya timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi. Nah, ini ya, berubahnya perasaan waktu ya, jadi labil perasaannya seperti itu. Jadi ganja pengonsumsiannya tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali dikonsumsi oleh kita gitu. Kemudian untuk dampak psikotropika apa ya, contoh ada ekstasi ya, ada dalam jangka pendeknya itu dapat menyebabkan ya terjaga atau tidak tidur, jadi dapat tidak tidur beberapa hari ya, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak ya, murung, nafsu makan hilang kalau tidak mengkonsumsi ini lagi. Jadi jika orang yang sudah pernah ya mengkonsumsi ini akan ketergantungan, harus terus mengkonsumsi ini. Jika tidak, nah ini jadi timbul rasa tidak enak, murung, nafsu, dan lain-lain gitu. Bisa menjadikan juga gangguan jiwa ya, yang lebih berbahayanya lagi gitu. Jadi tidak mempunyai rasa sosial dengan orang lain gitu. Kemudian dapat menyebabkan stroke atau gagal jantung dan menyebabkan atau mengakibatkan kematian. Kemudian dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya, contoh ada alkohol. Nah, yang masuk ke dalam tubuh akan merusak ya, merusak apa? Nah, pembuluh darah, kemudian menuju otak ya, dan menekan kerja otak. Akibatnya secara jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol itu adalah yaitu mabuk. Nah, jalan sempoyongan menyebabkan keinginan untuk merusak dan menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Kemudian ibu hamil yang pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Nah, ini ya, mengerikan sekali ya, dampak-dampak dari penggunaan alkohol gitu. Dapat merusak organ-organ tubuh kita. Di sini ya contoh ada nikotin ini ya. Nah, di sini ada nikotin itu ada terdapat
dalam rokok, tetapi ada sekitar 4.000 senyawa yang lain ya yang ada dalam rokok nih. Contoh, ada tar, ada nikotin, asam asetat, neptalin, hidrogen, aseton, cadmium, metanol, urea, karbon monoksida, hidrasin, toluen, genero, formalin, dan natrium hidroksida. Nah, di sini ya sangat berbahaya sekali ya. Jika kalian perokok itu ya, silahkan berhenti dari sekarang itu. Nah, sangat berbahaya ya. Dapat menyebabkan apa sih kalau kalian itu seorang perokok? Yang pertama, kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah, dan impotensi itu. Oke, sekarang apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah ya, mencegah diri kita dari bahaya narkoba? Jadi tidak terdoktrin atau tidak minat ya, jangan minat terhadap narkoba itu gitu, jangan sekali-sekali mencoba. Yang pertama, kalian harus mengenal diri ya, mengenal dan menilai diri sendiri ya. Kedua, meningkatkan harga diri ya, jauhi ya, kita itu merupakan manusia yang punya akal sehat ya, tidak boleh ya menggunakan narkoba, narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Meningkatkan rasa percaya diri, kalian harus percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Setiap ada masalah, kalian harus tetap tenang dan jangan menyalurkannya kepada yang namanya ini ya, narkoba. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, betul ya. Kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Ya, ikut organisasi tentang penolakan narkoba atau pencegahan narkoba. Ikut menyuarakan tentang bahaya narkoba dan lain-lain. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Ya, betul, harus berolahraga ya, teratur supaya badan sehat. Kemudian yang kedelapan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, kalian itu merupakan orang-orang yang beragama gitu ya. Semua agama pun menyuruh kalian itu untuk berbuat baik ya, tidak boleh bersimpangan dengan aturan-aturan agama kalian itu. Yang ke-9, melakukan kegiatan positif, betul. Yang ke-10, membangun komunikasi dan hubungan baik dengan teman dan keluarga, betul. Nah, inilah 10 upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai zat adiktif ya. Apa sih zat adiktif itu? Ada narkotika, ada narkoba, ada psikoaktif ya, psikotropika, dan lain, dan upaya pencegahannya. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian mengerti tentang materi yang kakak bahas kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.